kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kekuasaan yang diambil oleh dosen mata kuliah Sosiologi Politik yang saya sebut nama beliau Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfam Kodongan dengan NIM 2214-24030. Saya akan menjelaskan subbab pertama tentang definisi kekuasaan. Kekuasaan merupakan konsep yang begitu terbuka untuk didefinisikan. Bahkan, kekuasaan itu sendiri membuka dirinya untuk dimaknai dari banyak sudut pandang. Hingga saat ini, belum ditemukan redefinisi tunggal tentang kekuasaan. Redefinisi ini yang terus-menerus terhadap kekuasaan tentu harus diletakkan sebagai energi yang secara simultan memproduksi beragam makna tentang kekuasaan. Dengan reproduksi secara terus-menerus, tentu dapat memperkaya literasi tentang tema seputar kekuasaan itu. Salah satu tokoh ilmuwan sosial terkenal yang berbicara tentang kekuasaan adalah Thomas Hobbes tahun 1651. Hobbes merupakan tokoh yang hidup di sekitar tahun 1588 sampai dengan 1679. Namun ilmuwan sesudah Hobbes hingga saat ini menjadikan konsep Hobbes sebagai blueprint dalam memaknai kekuasaan. Hobbes sendiri memposisikan kekuasaan itu sebagai instrumen yang dapat menjadikan kehidupan seseorang yang memilikinya menjadi lebih bagus. Dalam pandangan ini, kekuasaan bukan sekedar posisi atau jabatan, melainkan alat untuk mencapai keteraturan, kesejahteraan, dan keamanan dalam kehidupan bersama. Jika dikaitkan dengan kasus yang saya ambil, yaitu tentang Wakil Wali Kota Bandung yang ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang, terlihat bagaimana penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan. Jabatan Wakil Wali Kota merupakan bentuk kekuasaan formal yang diberikan oleh negara dan masyarakat melalui sistem pemerintahan. Kekuasaan tersebut seharusnya digunakan sebagai instrumen pelayanan publik dan pengambilan kebijakan demi kepentingan umum, sebagaimana esensi kekuasaan menurut Hobbes. Namun, ketika kekuasaan disalahgunakan, maka positif kekuasaan tersebut menjadi negatif. Kekuasaan yang seharusnya memperbaiki kehidupan justru berpotensi merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik. Kasus ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya membuka peluang untuk berbuat baik, tetapi juga membuka ruang untuk penyalahgunaan apabila tidak dibatasi oleh etika, hukum, dan pengawasan. Dengan demikian, kasus Wakil Wali Kota Bandung memperkaya pemahaman tentang konsep kekuasaan, sebagaimana dijelaskan dalam materi redefinisi kekuasaan, tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga tampak dalam praktik nyata. Kekuasaan adalah energi sosial yang dapat memproduksi manfaat dan kerusakan, tergantung bagaimana ia digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kekuasaan dalam perspektif sosial dan ilmu politik. Kekuasaan merupakan konseptualisasi yang dapat diteliti dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu, psikologi, manajemen, sosial, dan ilmu politik. Merupakan disiplin ilmu yang paling banyak memperbincangkan kekuasaan sosial sebagai disiplin. Ilmu yang menyediakan perspektif bukan menempatkan kekuasaan sebagai suatu yang baik dan buruk. Sosial tidak memiliki kapasitas untuk menilai baik atau buruk atas suatu objek kajiannya. Secara
spesifik, ilmu politik mempelajari semua pengaturan dari proses pembuatan kebijakan, termasuk bagaimana pengaturan yang dibuat oleh penguasa kepada masyarakat. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus tentang penyalahgunaan kekuasaan. Dengan judul kasus yaitu Polri bantah penyalahgunaan kekuasaan penegakan hukum dalam Undang-Undang Tipikor. Dari kasus yang sudah saya baca, saya dapat menyimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi Undang-Undang Tipikor oleh aparat penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk disalahgunakan, melainkan sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Polri menegaskan bahwa kewenangan penegakan hukum telah dibatasi oleh aturan hukum. Prinsip dual process of life serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Dengan demikian, tudingan penyalahgunaan kekuasaan dinilai tidak tepat jika tidak memiliki bukti yang konkret. Apabila terdapat penyimpangan dalam praktik, hal tersebut merupakan tindakan oknum dan dapat diproses melalui mekanisme hukum dan etika yang berlaku secara keseluruhan. Polri menegaskan komitmennya untuk menjalankan penegakan hukum secara profesional dan akuntabel dan bertanggung jawab demi menjaga keadilan serta kepercayaan publik. Itu contoh kasus tentang penyalahgunaan kekuasaan. Sekian dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan subbab ketiga, yaitu pengelolaan kekuasaan elitis. Baik, langsung saja. Di negara-negara yang baru lahir masih tradisional dan kehidupan masyarakat primitif, boleh jadi kekuasaan dikelola dengan cara kekerasan. Di negara-negara miskin, pengelolaan kekuasaan acap kali dilakukan dengan mobilisasi, baik mobilisasi dengan kekerasan, mobilisasi dengan kekuatan ekonomi, atau mobilisasi dengan menggunakan ideologi. Pada negara-negara yang sedang mengalami proses perluasan industrialisasi dan pembangunan ekonomi, pengelolaan kekuasaan cenderung dilakukan dengan biokratik, otoritarian. Pada model ini, kekuasaan ditangani oleh rekam dan tidak memberi peluang partisipasi. Negara tampil secara mandiri dalam mengelola kekuasaan dan tidak memberi peluang partisipasi pada elemen-elemen luar negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus mengenai korupsi. Baik, langsung saja. KPK menetapkan 2 anggota DPR RI periode 2019-2024 berinisial HG dan ST sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengelolaan dana bantuan sosial BI dan OJK pada 2020 sampai 2023. Keduanya diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota Komisi XI DPR dengan mengarahkan dana bansos ke yayasan binaan melalui mekanisme panitia kerja. HG menerima sekitar 15,8 miliar dan ST sekitar 12,52 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan pembelian aset.
Atas perbuatannya, keduanya dijerat Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin keempat atau sebab model Power Cup adalah kerangka analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam proses pengambilan keputusan. Khususnya dalam konteks kebijakan, publik, pembangunan, dan partisipasi masyarakat. Model ini dikembangkan oleh John Gaventa dan menggambarkan kekuasaan melalui 3 dimensi utama, yaitu level kekuasaan, lokal, nasional, global. Ruang kekuasaan yaitu tertutup, diundang, dan diklaim atau diciptakan, serta bentuk kekuasaan terlihat, tersembunyi, dan tak terlihat. Dengan menggabungkan ketiga dimensi tersebut, model Power Cup membantu menganalisis siapa yang memiliki kuasa, bagaimana kuasa dijalankan, serta mengapa kelompok tertentu seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Contoh kasus yang saya ambil yaitu Partai Golkar terkait potensi penyalahgunaan Undang-Undang Perampasan Aset. Dapat dipahami bahwa kehati-hatian dalam pembentukan hukum merupakan hal yang penting dalam negara hukum. Kekhawatiran tersebut muncul karena kewenangan perampasan aset yang terlalu besar berisiko melanggar prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah apabila tidak disertai pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, kekhawatiran Golkar dapat dilihat sebagai upaya mengingatkan agar hukum tidak dijadikan alat kekuasaan yang sewenang-wenang. Namun, demikian, kebutuhan akan undang-undang perampasan aset juga tidak dapat diabaikan, mengingat banyaknya kasus korupsi yang merugikan negara, tetapi aset hasil kejahatannya tidak berhasil dikembalikan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perampasan Aset tetap diperlukan sebagai instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan kerugian negara. Dengan demikian, hasil tanggapan dari saya terhadap kasus ini menekankan pentingnya keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang perampasan aset seharusnya dirancang secara transparan dan akuntabel agar dapat berfungsi sebagai alat keadilan, bukan sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan. Itulah penjelasan mengenai kekuasaan. Sekian dari kami.